Dalam sebuah penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian, biasanya itu menyebar dengan sangat cepat. Nah, jangan-jangan kita menjadi salah satu penyebarnya. Berikut penjelasannya. Sebuah berita bohong, hoax, atau terutama ujaran kebencian ya, ini biasanya akan sangat cepat sekali di-share atau dibaca kembali oleh orang-orang di dunia maya, terutama yang satu grup dengan Anda. Loh, kenapa grup ya? Iya, karena biasanya ujaran-ujaran kebencian, postingan-postingan hoax, itu biasanya kita sebar atau mereka sebar di media-media sosial berupa grup-grup WhatsApp, grup Facebook, dan sejenisnya. Jadi, terus siapa sih sebenarnya yang menyebarkan berita-berita bohong kemudian bisa sampai ke end user atau bisa sampai ke orang-orang begitu ya? Kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan Anda atau saya atau kita lah juga pernah menjadi penyumbang atau pernah menyebarkan berita bohong tanpa kita sadari. Kok bisa? Misalnya begini. Di sebuah grup WhatsApp keluarga atau di sebuah grup pertemanan Facebook, silaturahmi desa atau silaturahmi pemuda atau apalah itu namanya, tiba-tiba misalnya Anda men-share sebuah capturean status orang atau meme gitu ya. Terus Anda tulis gini di grup WhatsApp atau di grup Facebook ya. Terutama di dua grup ini sih yang sebenarnya penyebaran hoaxnya ini sangat besar dan harus diwaspadai. Misalnya tiba-tiba Anda nulis gini, guys, berita ini bener nggak sih? Wah, gitu ya. Niatnya bener kan? Niatnya bener ingin mengetahui apakah berita yang dia dapat itu bener atau enggak. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita sudah men-share sebuah berita yang kamu sendiri nggak tahu itu bener atau enggak. Nah, maka pada saat itu kamu sudah nggak bisa lagi mengontrol siapa saja yang mengambil gambar itu dan menyebarkan di grup lain. Dengan caption yang sama, guys, bener nggak sih berita ini? Nah, maka kemudian saya sampaikan, jangan-jangan berita bohong atau ujaran kebencian terutama, itu salah satunya disebarkan oleh kita sendiri tanpa sadar. Jadi niatnya buat ngasih tahu ke orang lain, ngasih taunya sih cuma ingin tahu, bener nggak sih berita ini? Tapi kamu juga pesertakan gambarnya, maka saat itu gambar itu akan menyebar di tempat lain tanpa bisa kamu kontrol. Memang sih kebanyakan dari kita mengatakan, saya mah nggak pernah tuh nyebarin berita bohong, saya mah kalau dapat berita bohong tuh nggak pernah dikirimin lagi ke orang lain. Iya sih, saya percaya. Tapi kok saya nggak yakin ya, masih mungkin di antara kita yang menyebarkan dengan kalimat itu tanpa sadar ya, sorry ya, sekali lagi mohon maaf mungkin kesinggung atau apa. Tanpa sadar kita menyebarkan ke orang lain dengan caption gitu. Guys, bener nggak sih? Atau misalnya, Bapak Ibu misalnya di grup yang agak resmi ya. Bapak Ibu saya mendapatkan informasi ini bener nggak ya? Niatnya hanya mengklarifikasi ya, tapi karena kamu menyertakan gambarnya, jadi kita nggak bisa lagi mengontrol siapa anggota grup di situ yang kemudian mengambil gambar itu dan dia kirimkan lagi ke tempat lain. Itu yang bahaya. Di desa saya Cikaso itu sekarang lagi banyak banget hoax yang berseliweran. Kemarin saya lihat ada postingan yang menyebutkan di situ ada 11 orang yang positif dan itu hoax ya, itu hoax. Tertular dari satu orang yang pulang dari Bekasi kalau nggak salah, dan itu hoax. Si anak yang pulang dari Bekasi itu sudah dites dan hasilnya negatif, jadi itu hoax. Apakah kamu tahu berapa kali itu dibagikan? Itu lebih dari 13.000 kali dibagikan. Padahal captionnya sama. Bapak Ibu atau guys, informasi ini bener nggak sih? Wah, gila kan kalau udah kayak gitu. Karena ketika kalian men-share dengan kalimat begitu saja dengan niat tidak mengirimkan lagi ke orang lain atau dengan niat tidak menyebarkan hoax, padahal pada saat itu kalian juga sedang menyebarkan hoax. Hati-hati ya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan keluarga, tetap jaga kesehatan pikiran kita semuanya.